excellent people. Jumpa lagi dengan kami, SSCX International, dengan saya Gunawan Sanjaya. Nah, dalam segmen kali ini kita akan menjelaskan tentang root cause analysis dan bagaimana sebenarnya yang dibutuhkan oleh organisasi terkait skill ini. Ya, root cause analysis atau yang biasa kita kenal dengan analisis akar masalah merupakan suatu skill atau keterampilan yang saat ini banyak dibutuhkan oleh industri kita, Bapak Ibu. Hal ini diperkuat dengan data dari survei Forbes tahun 2015 terkait dengan most in demand jobs yang dibutuhkan oleh industri. Yang paling pertama merupakan critical thinking dan yang kedua merupakan complex problem solving. Atau di dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan cara berpikir kritis dan skill untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks. Mengapa ini sangat menjadi populer di tengah industri kita? Karena tidak bisa digantikan oleh robot. Karena peran dari pemikiran manusia tetap diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks, yang robot tidak bisa menyelesaikannya. Gitu. Dan bagaimana sih sebenarnya benefit root cause analysis skill bagi industri kita? Ada 3. Yang pertama, root cause analysis skill merupakan knowledge base untuk menjadi seorang leader. Mengapa? Karena ini merupakan jembatan yang membedakan antara karyawan yang biasa dengan karyawan yang super. Karyawan biasa melihat masalah dalam lingkup kerjanya sendiri, dan biasanya dia tidak menyelesaikan sampai akar masalahnya. Itu karyawan biasa. Tetapi karyawan super, dia bisa melihat masalah terjadi karena akar yang terjadi di dalamnya. Dia bisa melihat end-to-end proses dan melihat pandangannya secara helikopter view, sehingga penyelesaian masalah yang diberikan oleh karyawan biasa dan karyawan super itu berbeda. Gitu. Kalau karyawan biasa menyelesaikan masalah dengan correction action, sementara seorang problem solver yang potensi menjadi leader menyelesaikan masalahnya secara corrective action. Bedanya apa? Kalau correction itu perbaikan masalah secara sementara. Sementara untuk seorang leader menyelesaikan masalah hingga ke akar-akarnya yang kita sebut corrective action. Sehingga kita confidence bahwa masalah ini tidak akan terjadi kembali di masa yang akan datang. Itu benefit root cause analysis yang pertama. Kemudian root cause analysis skills juga memiliki benefit yang kedua, yaitu perubahan mindset ketika kita bereaksi terhadap problem. Seorang problem solver melihat problem merupakan suatu opportunity untuk mau improvement kembali. Sementara yang tidak memiliki mindset itu melihat problem sebagai sesuatu yang negatif. Dan ini menjadi perubahan dari behavior seorang problem solver dan yang bukan problem solver. Yang tadi merupakan benefit yang kedua dari root cause analysis. Terus kemudian ada satu lagi benefit dari root cause analysis, yaitu bagaimana Bapak bisa berpikir secara terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Ini sangat penting, sehingga organisasi bagaimana Bapak Ibu menyelesaikan problem dan bagaimana Bapak Ibu memanage timnya, itu bisa lebih efisien kembali. Bagaimana sih sebenarnya struktur dari penyelesaian masalah? Kita punya 4, yaitu yang step pertama, kita bisa mendefinisikan problem dengan benar. Problem yang benar ini harus disupport dengan data-data actual. Step yang kedua, Bapak Ibu bisa menggunakan data-data dengan data collection plan terlebih dahulu untuk mencari akar masalah yang tepat. Jika kita melihat bahwa penyelesaian masalah merupakan suatu persamaan Y sama dengan function X, Y merupakan problem Bapak Ibu, sementara X merupakan root cause-nya, Bapak Ibu bisa melihat persamaan ini menjadi persamaan yang matematis dengan adanya validasi data-data dari lapangan. Yang ketiga, ketika Bapak Ibu sudah menemukan X-nya atau akar masalahnya atau faktor-faktor penyebab masalah, Bapak Ibu bisa mencari, mengidentifikasi solusi yang Bapak Ibu ingin tawarkan. Ada 2 cara di dalamnya. Yang pertama, identifikasi potential solution sebanyak-banyaknya yang Bapak Ibu pahami. Bapak Ibu bisa melihat dari experience sebelumnya, bisa melihat dari benchmarking dari industri sejenis, atau juga bisa melihat dari literatur yang lain.
Fase yang kedua, Bapak Ibu bisa mengidentifikasikan dan menyeleksi yang mana sebenarnya solusi yang paling efektif dan yang paling efisien. Kita akan mengenal yang namanya Solution Prioritization Matrix atau matriks prioritas solusi. Nah, Solution Prioritization Matrix ini menggunakan pembobotan untuk melihat apakah solusi yang akan ditawarkan memiliki impact yang besar terhadap faktor penyebab masalah dan yang murah, mudah, dan juga cepat. Dengan Solution Prioritization Matrix, Bapak Ibu bisa melihat prioritas utama solusi yang akan dikerjakan. Step yang keempat, setelah Bapak Ibu sudah menemukan solusi yang efektif dan efisien, tinggal kita memiliki rencana untuk mengeksekusi solusi tersebut dan memonitor bagaimana hasil dari solusi yang Bapak Ibu jalankan. Apabila solusi yang Bapak Ibu jalankan memiliki hasil yang tidak bagus, kita kembali lagi ke step yang kedua, yaitu mencari akar masalah. Artinya ada akar masalah yang belum ditemukan, sehingga hasilnya tidak sesuai ekspektasi kita. Kemudian kita cari identifikasi lagi solusi yang potensial, kemudian kita lakukan eksekusi kembali solusinya. Sehingga cerita mulai dari mendefinisikan masalah, mencari akar masalah, terus kemudian bagaimana mengeksekusi solusinya, Bapak Ibu bisa terdokumentasikan dengan baik. Sebenarnya apakah semua masalah itu harus dilakukan problem solving sesuai dengan metodologi tersebut, Pak? Mungkin tidak, karena problem sendiri itu ada dua, Bapak Ibu, yaitu problem yang Bapak Ibu sudah tahu solusi yang akan kita kerjakan apa. Yang kedua, problem yang memang Bapak Ibu tidak tahu sama sekali solusinya apa yang harus saya kerjakan. Sehingga kita butuh analisis yang dalam dan validasi data yang cukup representatif terhadap lingkungan, sehingga kita memahami akar masalah dari problem tersebut apa, dan bagaimana creative thinking kita berjalan untuk mengenerate solusi-solusi yang kita tawarkan. Terus kemudian Pak, apakah root cause analysis dijalankan selama jangka panjang, atau misalnya 3 bulan, 6 bulan? Tidak harus, Bapak Ibu. Problem solving yang kita tawarkan di sini merupakan skill atau keterampilan dalam bereaksi menyelesaikan masalah. Sehingga apabila ada masalah dan Bapak Ibu bisa mendefinisikan masalah dengan cepat, terus kemudian mendapatkan data-data untuk validasi masalah dengan cepat, sehingga root cause-nya pun dilakukan dengan cepat dan eksekusi solusinya juga bisa dilakukan dengan cepat, mungkin Bapak Ibu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bisa saja kita selesaikan dalam waktu 3 hari, kita selesaikan dalam waktu seminggu, asalkan data yang Bapak Ibu butuhkan tersedia. Bapak Ibu bisa memiliki solusi-solusi yang langsung dikerjakan. Jadi root cause analysis merupakan suatu skill, bukan platform yang kaku harus dijalankan selama 6 bulan atau 3 bulan. Nah, skill ini yang Bapak Ibu butuhkan untuk menjadi leader yang lebih baik kembali. Bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang ditantang oleh perusahaan untuk menjadi seorang leader, ataupun saat ini sedang dipromosikan menjadi leader, kebutuhan akan skill atau keterampilan penyelesaian masalah atau root cause analysis itu sangat dibutuhkan. Sehingga Bapak Ibu bisa menyelesaikan masalah tidak hanya sekedar correction, tapi juga menyelesaikan masalah hingga korektifnya. Atau Bapak Ibu juga bisa secara confidence atau percaya diri bahwa masalah yang Bapak Ibu selesaikan itu tidak akan terjadi di masa yang akan datang. Kami dari SSCX sudah sangat berpengalaman terhadap project-project problem solving, terutama yang membutuhkan root cause analysis yang mendalam, sehingga kami siap membantu Bapak Ibu untuk membimbing Bapak Ibu mendeliver materi, mendeliver bagaimana cara-cara atau tips and tricks root cause analysis yang benar dan yang tepat. Termasuk juga kita akan mempelajari banyak metodologi yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk melakukan penyelesaian masalah di organisasi Bapak Ibu. Gitu. Sehingga Bapak Ibu secara value pribadi pun akan menjadi naik. Demikian penjelasan singkat dari kami, Excellent People. Jika ada pertanyaan atau komentar ataupun rekomendasi topik apa saja yang akan kita bawakan minggu depan, tolong jangan ragu untuk tulis di komentar. Sekali lagi, juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Shift Indonesia, karena akan ada banyak video menarik yang Bapak Ibu bisa konsumsi. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Saya Gunawan Sanjaya, pamit, salam improvement.